Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang baik sampai dengan saat ini. Apa itu pertobatan? Pertobatan biasanya dipahami sebagai sebuah aksi personal untuk menyadari dan menyesali segala tindakan yang tidak seturut kehendak Tuhan. Dalam prakteknya, sebagai umat percaya, kita melakukan pertobatan yang kira-kira demikian. Kita sadar bahwa kita berdosa, lalu kita sadar juga bahwa kita telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lantas kita bertobat, memohon ampun pada Tuhan dan menyesali tindakan yang tidak sesuai itu. Namun Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa seringkali setelah upaya pertobatan itu diupayakan, kita masih tergoda dan kemudian jatuh di dalam dosa yang lagi-lagi sama. Mengapa begitu? Barangkali hal itu terjadi karena pertobatan kita hanya berhenti di titik sadar dan menyesal saja. Bacaan Alkitab yang kita renungkan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19 sampai 25. Ini merupakan sebuah kisah lanjutan dari pertobatan Saulus. Mari kita lihat sejenak kisah pertobatan Saulus. Dari ayat pertama. Saulus yang hendak menjalankan tugasnya untuk menganiaya murid-murid Yesus tiba-tiba dipertemukan dengan Tuhan. Pertemuannya dengan Tuhan itu menjadikan Saulus buta. Dan di tengah keadaannya yang buta itulah Saulus menyadari bahwa Tuhan Yesuslah yang sedang menemui dia saat itu. Kemudian Saulus mengikuti perintah Tuhan untuk berada di Damsyik. Di sanalah Saulus bertemu dengan Ananias. Lantas setelah pertemuan Saulus dengan Ananias, Paulus melayani Tuhan mulai dari rumah ibadat di sana. Apa yang menarik Bapak Ibu dari kisah pertobatan Saulus ini? Yang menarik adalah pertemuan Saulus dengan Yesus membuat Saulus buta. Dan justru dalam keadaan yang buta itulah Saulus mengenal Tuhan. Dan pengenalannya dengan Tuhan itulah yang kemudian membuat Paulus menyerahkan diri untuk berbalik, untuk tidak lagi membunuh murid-murid Yesus, tapi justru memberitakan tentang Yesus bagi banyak orang. Nah, apa yang bisa kita renungkan dari kisah ini Bapak Ibu? Pertobatan yang nyata dalam kehidupan Saulus tidaklah pertobatan yang sekadar sadar dan menyesali tindakan salahnya. Keadaan buta yang dialami Saulus sejatinya mengisyaratkan kepada kita bahwa Saulus tak lagi menggunakan matanya yang lama. Artinya ada sebuah kesadaran yang muncul di dalam dirinya untuk tidak lagi melihat segala sesuatu yang baik menurut Saulus sebelum mengenal Yesus menjadi sesuatu yang perlu dipertahankan. Saulus tidak berhenti pada penyadaran diri saja. Dari ayat 6 kita tahu bahwa Saulus kemudian berkomitmen untuk bertindak seturut suara Tuhan sebagai pengganti mata lamanya untuk menuntun Saulus melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu, pertobatan sejati adalah sebuah pertobatan yang tak hanya berhenti pada penyadaran dan penyesalan diri saja. Namun diperlukan sebuah komitmen diri untuk mencari,
untuk mendengar dan melakukan kehendak Tuhan sebagai bentuk upaya menjadi pribadi yang tak lagi sama. Kini bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Maukah kita melakukan pertobatan yang semacam itu? Sehingga kita menjadi seperti Saulus yang tidak lagi menjadi diri yang lama, namun menjadi Paulus, pemberita firman yang dipakai Tuhan luar biasa. Kiranya Tuhan memampukan kita